Bagaimana mungkin dia membuat narasi ke ruang publik yang begitu gegabah dan ternyata mudah sekali dipatahkan di era media sosial sekarang? Apa yang terjadi Kang dengan pejabat seperti ini? Kalau kita agak to the point ya, itu kan menjilat ya, menjilat atasannya, membohongi publik secara belak-belakan. Barang yang tidak ada dikatakan ada. Listrik yang belum menyala, dan kalau belum menyala, itu publik, rakyat Indonesia tidak akan menyalahkan PLN. Mengerti gitu? Kita paham, tidak akan menyalahkan, dan itu tidak akan dianggap sebagai suatu kelemahan. Karena memang tidak mungkin dinyalakan dalam momentum yang seperti itu. Jadi kalau orang itu punya akal budi ya. Tapi kalau kita berharap orang kayak Bahlil supaya punya akal budi kan keluhuran, Bung. Kan tidak mungkin orang seperti itu punya keluhuran seperti itu. Kalau di kalangan kaum netizen itu dianggap tidak punya otak, tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, dan segenap kutukan-kutukan. Bahkan dia dianggap sebagai ketua Golkar yang paling tidak punya makna. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast, masih dengan budayawan kita Kang Sobari. Sahabat Indonesia, mungkin Anak Bangsa Channel, saya dan Kang Sobari sering membuat narasi-narasi untuk mengkritisi para pejabat-pejabat. Namun sebetulnya kalau kita telaah lebih dalam, itu hanya omongan kecil yang kita utarakan. Padahal di balik itu kita cukup geram lah. Lebih banyak kegeraman yang kita simpan. Gitu. Kita sering menyimpan itu dan hanya sedikit yang kita sampaikan karena kita masih menghormati masyarakat. Bukan si orang itu yang kita maksud. Nah, ini fenomena ini jangan lagi dimaknai bahwa seolah-olah nanti kita dianggap skeptis gitu ya. Lalu a priori, ya, itu yang berbahaya. Makanya kami terus akan bersuara menyikapi berbagai fenomena dari pejabat publik yang akhir-akhir ini terlihat aneh sekali. Terlalu berani berbohong di muka publik, bahkan di muka presiden. Dan presiden pun entah mengapa seperti terbuai dengan ABS. Asal Bapak senang. Sangat konkret contohnya yang dilakukan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan listrik di Aceh sudah 93%, 7% lagi malam ini nyala semua. Kenyataannya jauh panggang daripada api. Masih 50-60 pun masih sudah bagus sekali. Karena logika kita itu ya kita sangat paham kalau PLN begitu sulit untuk menormalkan kembali listrik karena dengan bencana yang semasif itu, infrastruktur listrik juga terganggu sudah pasti, dan kita agak terkaget-kaget bahwa seberaninya seorang Bahlil begitu berani membuat narasi yang akhirnya dikecam oleh publik gitu dan ini berimbas pada laporan ABS kepada presiden yang kok bisa pejabat publik melakukan hal seperti itu. Nah, fenomena seperti ini akan saya diskusikan dengan Kang Sobari. Kang, ini jujur, ini secuil kegeraman yang harus kita diskusikan ya. Betul. Karena banyak kegeraman yang lain terkait dengan fenomena begitu mudahnya pejabat publik. Kita kasih contohnya Bahlil lah gitu ya. Banyak lagi yang jelas kemarin dengan teatrikal memanggul karung 10 kilo dan bersihin lantai orang, anaknya pun sama dan pencitraan dengan media mereka. Nah, kita fokus ke Bahlil. Bagaimana mungkin dia membuat narasi ke ruang publik yang begitu gegabah dan ternyata mudah sekali dipatahkan
di era media sosial sekarang. Gitu. Apa yang terjadi Kang dengan pejabat seperti ini? Kalau kita agak to the point ya, itu kan menjilat ya, menjilat atasannya, membohongi publik secara belak-belakan. Barang yang tidak ada dikatakan ada, listrik yang belum menyala, dan kalau belum menyala itu publik rakyat Indonesia tidak akan menyalahkan PLN. Mengerti gitu. Kita paham. Tidak akan menyalahkan dan itu tidak akan dianggap sebagai suatu kelemahan. Karena memang tidak mungkin dinyalakan dalam momentum yang seperti itu. Jadi kalau orang itu punya akal budi ya. Tapi kalau kita berharap orang kayak Bahlil supaya punya akal budi kan keluhuran, Bung. Kan tidak mungkin orang seperti itu punya keluhuran seperti itu. Kalau di kalangan kaum netizen itu dianggap tidak punya otak, tidak punya pikiran, tidak punya perasaan dan segenap kutukan-kutukan. Bahkan dia dianggap sebagai ketua Golkar yang paling tidak punya makna. Wah, dia paling rendah derajatnya di kalangan para ketua dalam sejarah Golkar tempo hari. Semuanya kita tahu lah. Ini orang seperti ini didukunglah oleh itu dokter itu Bung wakilnya itu. Wah, itu membela-bela. Dan si Bahlil itu dibela-bela begitu rupa oleh kalangannya muda Golkar itu melaporkan ke Bareskrim dan sebagainya, Bung. Nah, ini begini nih urusannya ini. Bagaimana kita bisa menempatkan pejabat negara kita itu sebagai orang biasa di antara sesama kita. Ditempatkan di kalangan sebagai orang biasa itu saja belum tentu Bahlil lebih tinggi dari orang biasa. Di masyarakat kita ini orang-orang biasa yang nggak punya jabatan, nggak tertarik pada jabatan, bukan orang partai. Banyak orang biasa yang pandai-pandai. Dan Bahlil itu hanya begini gambarannya. Ya kenapa dimuliakan? Jadi orang mesti tahu. Lembaga yang namanya kementerian bukan lembaga suci. Menteri bukan pribadi suci. Nggak ada kesucian di dalamnya. Yang ada itu hanyalah yang Bung Rudi sudah katakan ada perasaan geram. Ketika ngelihat kiri kanan orang pada marah dan ngelihat wajahnya si Bahlil, itu kan geram kita. Ada suatu kegeraman. Tapi kegeraman itu ada kalanya. Karena kita ini makin hari makin dewasa, makin dewasa, ada sesuatu kekecewaan yang tidak kita ungkapkan. Kekecewaan yang tidak kita ungkapkan itu bukan hanya ada, sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang mengecewakan. Orang seperti Pak Luhut, kalau kalian memeriksa saya pastikan tamat kalian. Bung, lama saya mengunyah-ngunyah persoalan ini sebagai sesuatu yang mengecewakan. Dan kekecewaan kita tidak kita ungkapkan dengan urakan, dengan kata-kata mengutuk. Kita hanya mengatakan apa adanya berdasarkan aturan-aturan sopan santun dalam kehidupan berpolitik, sopan santun berpolitik. Bersyukurlah rakyat masih menjaga sopan santun politik. Kalau tidak, rakyat itu sampai pada titik tidak peduli. Dan yang paling ujung dinepalkan. Wah, mereka bisa melakukan sesuatu tindakan keras macam gitu. Tapi kalau rakyat itu skeptis, tidak peduli, itu
bagian dari kearifan berpolitik bangsa kita. Oh. Di zaman kerajaan-kerajaan, Bung. Jadi ngomong ini kearifan politik tradisional. Di zaman kerajaan, kalau raja itu demikian arogan, raja itu tidak peduli pada rakyatnya, wah Bung, satu desa, dua desa bedol dan pindah ke kerajaan lain. Dan hilangnya kekuatan dua desa, apalagi tiga desa, itu di zaman pemerintahan tradisional kerajaan. Itu penting sekali karena namanya manusia itu kekuatan sumber daya yang penting, mungkin untuk perang, mungkin untuk kerja di jalanan, untuk mendukung program-program. Jadi mereka bedol desa meninggalkan kerajaan itu, dan raja dibiarkan terlungu-lungu. Perkara ini kelihatannya tidak bisa dipakai dalam politik modern. Tapi kalau dalam politik modern, itu ada kekuatan-kekuatan yang namanya netizen. Kita berbicara di antara sesama kita, mengeksklud. Bandit-bandit itu nggak ada hubungan itu. Kita ngomongin bandit-bandit itu, tapi kita tidak sebut namanya. Wah ini Bung, kaulah yang gelap, bukan negara. Ya nunggu dulu Bung, pejabat ini kan batur, batur itu yang kita bayari untuk ngurus kepentingan-kepentingan kita. Pamong. Oh enggak sampai ke pamong, hanya sampai pada batur, pangreh. Dulu namanya pangreh peraja. Pangreh peraja itu tempatnya ngereh. Nyuruh. Sekarang turun. Dan kita layani. Sekarang dalam kesadaran konsep, itu pangreh itu berubah menjadi pamong. Cangkem berubah. Pamong itu yang momong, yang melindungi, yang mengayomi. Tapi cangkem, bukan tindakan. Perubahan kata, perubahan teks itu belum dengan sendirinya menimbulkan perubahan pada jiwa-jiwa para pejabat negara. Sampai saat ini pejabat negara kita ini adalah pangreh peraja. Tukang nyuruh, tukang merintah, dan kita ini dianggap selalu minta privilege. Oh, punya privilege istimewa. Jalan raya pun minta privilege, di pesawat pun minta privilege. Iya. Tapi kita sudah bilang Bung tadi, mari kita garis bawah ya Bung. Kementerian bukan lembaga suci, menteri bukan pribadi suci. Biasalah. Kang, saya juga ingin membahas ini. Ada satu lagi nih, fenomena beberapa minggu yang lalu. Saya sebut aja wakil presiden lah. Datang di suatu lokasi bencana yang terjadi demi kepentingan sterilisasi. Itu evakuasi diminta untuk dihentikan demi kedatangan sang wapres yang tidak berbuat apa-apa itu. Ini kan yang dalam kondisi bencana seperti ini, itu kan melukai benar-benar rasa keadilan yang ada dalam relung hati kita yang paling dalam gitu. Mengapa pejabat pelayan kita yang harusnya melayani kita kok malah minta dilayani? Ruang udara harus dikosongkan, ruang darat dikosongkan, evakuasi harus dihentikan karena rombongan datang. Itu yang kita bingung. Dan tradisi seperti ini itu berlangsung dan terus berlangsung. Iya. Karena anggapan, ada anggapan diam-diam dibangun dalam kesadaran masyarakat kita. Departemen itu lembaga yang berwibawa, setengah suci, mungkin suci. Departemennya, pejabat, wah itu kayak rakyat zaman dulu memandang raja-raja, tuan besar. Duli tuanku, dalam bahasa Melayu, oh paduka duli tuanku, paduka yang mulia, izinkanlah hamba yang hina dina ini. Ya demikian mendefinisikan dirinya, hamba yang hina dina, dan di sana itu paduka yang mulia, duli tuanku. Nah itu konsep yang masih berkembang
dalam kesadaran masyarakat berbahasa. Jadi kalau ini dibersihkan dari bahasa, maka niscaya yang datang ialah sikap transparan. Pejabat sekali lagi kan itu orang yang kita suruh, jangan menjadi pangreh, kalian menjadi pamong. Kalau tidak bisa menjadi pamong, kalian paling tidak jangan meremehkan suara kerakyatan. Bung lah, kalau orang yang mestinya kita periksa karena kita mencurigai, karena kita berpikir ada begitu banyak persoalan yang menyangkut orang ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja tanpa pemeriksaan. Jadi harus diperiksa. Bagaimana kalau yang diperiksa dipastikan tamat? Bung, ini negara apa? Dipastikan tamat, Bung. Jadi apa artinya penegak hukum? Kejaksaan. Kejaksaan itu kan ada jaksa agung, Bung. Ada mahkamah agung. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada jaksa, ada hakim agung, ada macam-macam penegak hukum di masyarakat kita sebagai representasi dari suara kerakyatan, supaya orang yang kita pilih menjadi pejabat itu jangan arogan. Lah kalau yang kita pilih tiba-tiba seperti Pak Luhut, bagaimana bisa? Saya kenal Pak Luhut, kenal baik. Tapi daripada saya menelan kekecewaan terus-menerus, karena udah lama lah omongan ini, saya telan, tiba-tiba saya tidak bisa untuk selamanya menelan barang-barang yang tidak bisa ditelan. Ini harus diomongkan demi apa, Bung? Demi ideologi kerakyatan. Rakyat harus berbicara, rakyat harus transparan menyatakan apa yang layak dinyatakan. Dan ini tidak karena benci kepada Pak Luhut. Jangan dianggap sebagai kebencian. Tapi kalau kritik semacam ini kemudian memojokkan, dan kemudian posisi beliau sendiri terpojok, itu kan urusan lain sama sekali. Kita, orang yang kayak begini-begini bagaimana bisa memojokkan? Kita hanya menyampaikan sesuatu kebenaran sangat ala kadarnya. Sangat ala kadarnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak menuntut yang bukan-bukan. Mas, nah, begitu. Bagaimana kita ya, ini terakhir Mas, rakyat ini, masyarakat kita ini menyikapi agar para pejabat itu menyadari sanksi otonom. Apakah itu muncul ya sanksi otonom dalam dirinya bahwa dia sudah berbohong lalu dia merasa bersalah? Bagaimana kita harus menyikapi seperti itu? Itu mungkin agak susah untuk orang kayak Bahlil, disuruh secara sadar memikirkan kekurangan-kekurangan dirinya. Ketika ada suara, mari kita melakukan sesuatu, cara berpikir, memandang diri kita di cermin kehidupan, supaya wajah kita tampak. Dan kalau cara bercermin itu disebutkan dalam bahasa keagamaan, itu namanya tobatan nasuha. Omongan ini saja tidak membuat orang seperti si Bahlil paham yang terjadi tantangan defensif menjilat Prabowo. Presiden saya Pak Prabowo. Kalau kita mau mengaca diri, kita mau mawas diri, semua kita. Jadi semua. Padahal dia sebagai salah satu unsur orang dalam dunia pertambangan yang menimbulkan, yang memiliki kebijakan merusak lingkungan. Sama Menteri Kehutanan. Kan diadres dengan cepat. Kalian yang punya hubungan kausalitas antara buandang sekarang ini dengan kerusakan lingkungan dari sudut tambang,
dan tambang dibela, kalau zero tambang tidak mungkin karena itu Wahabi tambang, Wahabi lingkungan. Nah, saya akan menelusur kelahiran orang seperti dia di dalam kehidupan publik kita. Ini kan Jokowi. Jokowi tahu orang ini nggak ada gunanya, tapi orang yang nggak ada gunanya ini orang yang instrumental bagi kepentingan politik Jokowi. Tidak ada gunanya bagi publik, tidak ada gunanya bagi masyarakat, nggak ada. Tapi dia instrumental bagi kepentingan politik Jokowi. Jadi Jokowilah yang menghadirkan apa yang namanya wakil terkutuk dalam kehidupan politik kita. Jokowi sumbernya. Lalu Presiden bolak-balik waktu ulang tahun Golkar, wah ini cerdas, ini dan sebagainya, Bung. Dalam urusan-urusan ketika sebenarnya seluruh perhatian kita mestinya tertuju ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mestinya tertuju ke situ. Tapi orang-orang ini sibuk membenahi pakaian mereka sendiri supaya tidak kecipratan lumpur-lumpur banjir, semuanya cuci tangan, semuanya menunjukkan mereka tidak bertanggung jawab. Ini, Bung, saya ingin menggarisbawahi, kalau publik internasional lah yang kemudian akan berbicara, kita tidak tahu. Moga-moga publik internasional berbicara on behalf. On behalf siapa? The Republic and the people of Indonesia. Kira-kira macam gitu, Bung. Dan itu akan menjadi keniscayaan dalam Alhamdulillah. dalam era digital informasi yang terbuka Sangat. Kemarin juga saya pernah membahas bahwa mengapa pemerintah tidak menerapkan atau menaikkan status bencana nasional. Mereka khawatir nanti NGO dengan media datang lalu kemudian tahu mengkurasi semua perizinan yang ada, itu akan terbuka semua. Tapi sebetulnya itu terbantahkan juga karena tanpa ada bencana nasional pun mereka juga datang bisa mendapatkan sumber-sumber yang layak. Mereka punya korespondensi di sini juga, punya jaringan juga luas. Jadi Kang Sobari, memang kita ya tidak ada pilihan lain sih. Banyak kegeraman sahabat Indonesia yang disampaikan oleh Kang Sobari tadi memang akan memunculkan skeptisme dalam masyarakat ya, karena ada banyak hal ya. Kadang-kadang kita sebagai rakyat bertanya-tanya, apa urgensinya di saat bencana yang begitu luar biasa, Presiden berkunjung ke Pakistan, lalu ke Rusia misalkan. Nah, seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu nih. Nah, di sisi lain akhirnya Presiden itu seolah-olah mendegradasi seorang Bupati Aceh Selatan yang meninggalkan wilayahnya dalam kondisi bencana dengan umroh. Dia akan defensif. Loh, yang pergi bukan hanya saya. Bukan hanya saya, Presiden juga pergi. Ya, itu kayak itu. Nah, ini kegeraman yang kita simpan tidak bisa keungkapkan karena kita tidak tahu apa alasannya. Tapi kegeraman ini masif dan saya yakin bukan hanya dari Kang Sobari, bukan hanya dari saya, tapi ini kegeraman komunal berjamaah yang lahir dari melihat tingkah pola para pejabat yang sering membuat narasi yang bohong tapi tidak mau mengakui, tidak ada rasa malu. Jadi apalagi kita mengharapkan wakil presiden. Aduh, susah gitu loh. Jadi, wakil kan datang ke sana. Iya, datang mencatat. Iya, dan itu yang saya katakan tadi kan. Dia datang, proses kedatangannya itu membuat marah karena pesawat-pesawat yang akan bantu bantuan itu harus hold dulu karena udara harus disterilkan. Evakuasi harus dihentikan dulu karena sang wapres mau datang. Kan tidak membawa apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Kan kita tidak melihat Presiden Prabowo melibatkan wapres untuk membuat keputusan seperti ini. Jadi inilah sebetulnya gerundelan kami berdua terkait dengan fenomena yang terjadi. Ya banyak pejabat yang asal mangap saja, asal jeplak yang tidak ada nilainya apa-apa dalam semua ucapan dan tindakannya. Yang ada
justru melahirkan kecaman-kecaman yang sangat masif dan itu tidak bisa dipersalahkan. Ada yang tidak mangap, Bung. Apa itu? Tidak mangap, tidak ngomong, tidak bicara apapun karena tidak tahu apa-apa, yaitu wakil. Iya. Baiklah sahabat Indonesia, itulah fenomena yang terjadi di Indonesia. Tapi apapun terjadi, ini negara kita tercinta, kita tetap harus bersuara. Tidak akan pernah lelah mencintai Indonesia dengan cara kita masing-masing, bukan dengan cara yang destruktif menggerogoti negara ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dengan Anak Bangsa Podcast bersama Kang Sobari. Berikutnya. Iya.